Halo Sobat Fresh Juice, jumpa lagi dalam Renungan Fresh Juice edisi Selasa 20 Desember 2022. Perkenalkan, nama saya Sela Aprilia Suito, salah satu member DFJ Fellowship 12. Renungan hari ini akan dibawakan oleh Anastasia Sonia dari Jakarta, yang merupakan salah satu member DFJ Fellowship 12. Yuk kita dengarkan bersama. Halo sahabat Fresh Juice, memasuki tanggal 20, hawa-hawa Natal sudah semakin terasa ya. Jumpa kembali dengan saya, Anastasia Sonia dari grup OMK Daily Fresh Juice. Marilah kita bersama-sama mendengarkan dan merenungkan kabar gembira yang disampaikan oleh Malaikat Gabriel dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya di dalam hati, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, hari ini kita diajak untuk menyaksikan saat-saat janji Allah digenapi. Di Kejadian bab 3 ayat 15, Allah berjanji pada Adam dan Hawa dari keturunan mereka akan lahir seorang mitra penebus, perempuan yang akan meremukkan kepala ular yang membawa sang penebus lahir ke dunia. Gereja Katolik juga mengimani bahwa seorang perempuanlah yang dimaksud dalam janji Bapa, karena di Alkitab Latin Vulgata, seseorang yang akan meremukkan kepala ular ditulis dengan kata Latin ipsa, yang berarti si atau her dalam bahasa Inggris, yang merujuk pada seorang perempuan. Oleh karena itu, kita melihat banyak gambar, patung, dan lukisan Bunda Maria yang meremukkan kepala ular. Janji keselamatan itu kembali diingatkan oleh Allah
di kitab Yesaya bab 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamainya Immanuel. Namun sebelum memberikan jawabannya, Bunda Maria bertanya kepada malaikat Gabriel, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Pertanyaan ini bukan berarti Bunda Maria tidak percaya dengan kabar gembira yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Berbeda dengan Imam Zakaria, suami Santa Elizabeth, Bunda Maria percaya sepenuhnya kepada Allah. Namun, sebagai manusia yang terbatas, rasa penasaran mengusiknya apa yang akan Allah lakukan untuk membuat hal itu terjadi. Dan rasa penasaran Bunda Maria terjawab melalui penjelasan dari malaikat Gabriel bahwa Roh Allah akan turun dan menaunginya, dan juga bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, saya ingin sharing pengalaman saya mengenai janji salah satu devosis populer Katolik, yaitu Skapulir Coklat Maria Bunda Karmel, mengenai janji Sabatin Privilege atau pemberian istimewa di hari Sabat. Bunda Maria berjanji untuk menghindarkan mereka yang memakai skapulir coklat dari api neraka, serta berjanji memperpendek masa pemurnian jiwa mereka dari api penyucian. Janji ini ditulis dalam bula yang dikeluarkan oleh Paus Yohanes 22, di mana Bunda Maria menampakkan diri kepada Paus dan berkata tentang mereka yang memakai skapulir coklat. "Aku Sang Bunda Rahmat akan turun pada hari Sabtu setelah kematian mereka, dan siapapun yang kutemukan di api penyucian akan kulepaskan, sehingga aku dapat memimpin mereka pada gunung kudus kehidupan kekal." Perlu diingat bahwa skapulir coklat bukanlah sebuah jimat. Ini adalah benda sakramental yang tentunya harus dibarengi dengan sikap hidup kudus sesuai dengan panggilan hidup kita masing-masing. Pada awal tahun 2019, almarhum kakek saya sejak sakit dan dirawat inap, beliau selalu mengenakan skapulir coklat. Setiap jam-jam doa Angelus, beliau selalu mendaraskan doa 1 kali Bapa Kami dan 1 kali Salam Maria. Dan saat beliau meninggal dunia, kami sekeluarga besar yang berduka terus-menerus mendaraskan doa Rosario bagi beliau. Nah, di situ saya teringat akan janji Sabatin Privilege. Almarhum kakek saya meninggal dunia pada hari Senin, yang berarti masih ada 6 hari lagi hingga hari Sabtu. Saya pun berdoa dan bertanya pada Tuhan, "Tuhan, bagaimana saya bisa tahu bahwa janjimu mengenai Sabatin Privilege ini akan ditepati?" Saya berdoa begitu karena pikiran saya yang terbatas. Saya penasaran bagaimana Tuhan akan menggenapi janji tersebut. Dan secara samar-samar saya merasa Bunda Maria menjawab saya, "Pegang janji putraku." Saya merasa lebih tenang setelah mendengar jawaban itu. Walaupun saya masih tidak mengerti bagaimana caranya, saya bisa tahu bahwa janji itu sudah ditepati. Dan tepat pada hari Sabtu pagi, Tuhan memberikan saya 3 tanda yang jelas untuk menjawab rasa penasaran saya. Tanda yang pertama, saat saya bangun di pagi hari, saya merasakan damai, sukacita, rasa lega, rasa bebas, dan rasa aman yang luar biasa yang tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata, dan itu melingkupi saya. Lalu, tanda yang kedua, dalam perjalanan saya ke kantor, kebetulan saya melihat ke arah langit, dan saya terkejut melihat awan berbentuk burung Raja Wali sedang terbang menuju ke atas langit, dan bentuk awan itu tidak samar-samar melainkan sangat jelas. Tapi saya masih ada sedikit keraguan dengan kedua tanda yang sudah diberikan itu, karena saya takut bagaimana kalau ternyata semua ini hanya imajinasi saya saja, karena saya mengimani janji tersebut. Jadi saya belum berani mengabari keluarga saya. Tanda yang ketiga dan yang terakhir adalah ketika saya sudah berada di kantor. Saya mencium harum wangi bunga lili yang sangat kuat, seolah-olah bunga itu ada di dekat saya.
Padahal selama 4 tahun saya bekerja di sana, saya sama sekali tidak pernah mencium aroma wangi bunga lili, apalagi yang luar biasa harum seperti itu. Dan tidak pernah sekalipun ada bunga lili yang ditaruh di area kantor saya. Akhirnya, dengan tanda yang ketiga ini, saya yakin sepenuhnya bahwa Tuhan sudah menepati janjinya. Dan dengan sukacita yang besar, saya membagikan kabar gembira ini kepada keluarga, bahwa almarhum kakek kami sudah berada di surga, seperti yang Tuhan Yesus dan Bunda Maria janjikan pada deposan kapulir coklat. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, saya yakin kita semua pasti pernah mengalami kejadian di mana Allah menggenapi janjinya pada kita, entah itu lewat doa novena yang dikabulkan atau jawaban lainnya. Tuhan pasti akan menjawab doa kita dengan tanda-tanda yang kita pahami. Sejak awal kejatuhan manusia pertama, Allah langsung berjanji bahwa Ia akan menyelamatkan kita. Peristiwa kabar gembira dan kelahiran Tuhan Yesus adalah penggenapan dari janji Bapa, di mana Ia menganugerahkan kepada kita hadiah terbesar dengan cuma-cuma, yaitu kehidupan kekal, asal kita percaya dan taat padanya. Walaupun membutuhkan waktu yang lama hingga berabad-abad, tapi waktu Tuhan selalu yang terbaik. Kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya, karena Ia yang menjanjikannya itu setia. Ibrani bab 10 ayat 23. Jadi walaupun kita hanya bisa melihat 1-2 langkah ke depan, walaupun kita merasa bingung bagaimana Tuhan akan menggenapi janjinya, percayalah bahwa janjinya akan selalu ditepati. Demikian renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, melindungi dan memberi kita rahmat kerendahan hati agar bisa melihat kehendak Tuhan. Amin. Terima kasih Kak Sonia untuk renungannya hari ini. Kita harus selalu percaya dan taat kepadanya, karena waktu Tuhan selalu yang terbaik. Sampai jumpa lagi dalam Renungan Fresh Juice edisi berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fresh Juice.